LPPF, nah sama LPPF juga mungkin teman-teman ngelihatnya kayaknya susah nih breakout 51 nih gitu kan. Mm-mm. Ya apa tapi jangan lupa gitu kan, jangan lupa bahwa LPPF itu dari mulai April deh. Dari mulai April atau Juni itu level 5.000 tuh emang level penting gitu kan, karena begitu dia turun di bawah 5.000, LPPF turun terus tuh ke 3.500. Hmm. Nah, dari 3.500 LPF naik lagi nih. LPF naik lagi nah sekarang balik ke 5.100 lagi. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah ya investor kemarin siap ngejual apa enggak nih gitu kan? Mm-mm. Mau ngejual lagi apa enggak? Mm-mm. Kalau saya ngeliat mungkin ini apa? Mungkin ini balik ke algoritma juga ya. Jadi apa namanya? eh ini masih ada potensi outperform. Mm-mm. Jadi apa namanya? Jadi harusnya kalau marketnya naik, dia juga bakal naik juga LPPF. Apalagi ya kalau misalnya sentimennya kan ya Natal belanja lah ya, belanja belanja baju, Mm-mm. belanja pakaian gitu kan. Jadi Mm-mm. ini ada sentimen positifnya. Mm-mm. Terus mungkin yang berikutnya, nah ini ada MDKA. Jadi kalau misalnya Mm-mm. apa namanya, ini lebih terkait emas sih ya, lebih terkait emas. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita baca dari geopolitiknya tuh kayaknya nih gitu kan, kemungkinan Mm-mm. besar ya beberapa negara udah mulai uh, memborong, bahasanya mungkin memborong, bukan cuma membeli, tapi Mm-mm. menghoarding, memborong emas. Mm-mm. Ya nggak tahu, mungkin mungkin emang mereka benar-benar serius buat ini ya apa? Udahlah jangan pakai US dollar lagi deh gitu. Istilah gitu kali. Jadi apa? Mm-mm. Uh, jadi kalau kita lihat chart emas juga kayaknya bakal naik terus emasnya gitu. Mm-mm. Nah kalau emasnya naik, MDK pasti naik. Mungkin kayak gitu. Oke. Masih ada lagi Oke, untuk sahamnya atau ini udah semuanya? mungkin itu dulu kali ya. Jadi apa tadi ada BNI, ada Cepin, Ciputra, ICBP, LPPF sama MDKA. Ya, ada 6 ya teman-teman. Dan Baik, 6. kita buka Gitu. sesi Q&A lagi. Ini ada yang nanya, dirimu pakai indikator apa? Berarti kita udah selesai chatnya ya Mas, mau dibalik lagi kameranya 10 menit terakhir. eh ada ini siapa? Ada terakhir ada yang market outlook. Tapi Oh kalau iya, iya, misalnya boleh, boleh. waktunya ini mau coba itu Boleh market deh, outlook. boleh deh. Oke, Market outlook ya teman-teman, kita habisin materinya. Nanti ini nggak aja kalah seru tanya kok, jawabnya. mudah-mudahan. Iya, 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 Nggak iya. kalah seru kok, mudah-mudahan nih. Jadi Iya, iya. yang pertama gini, bukan seru sih, apa maksudnya nggak kalah beda lah ya. Jadi yang Iya. pertama gini, saya mau nunjukin ini grafiknya. Ini Mm-mm. grafik ETF reksadana lah, reksadana internasional yang Mm-mm. mewakili saham-saham seluruh dunia. Iya. Jadi ketika di sini downtrend dari 2022 ya, dari 2022 Mm-mm. jelas downtrend. Ini Mm-mm. kan memang seluruh dunia downtrend gitu kan. Nah, tapi Iya. ketika dengan metode dasar analis teknikal, ini Mm-mm. breakout apa enggak? Oke, ini sudah breakout ya. Ini breakout dari downtrend line ini gitu kan. Berarti ketika Mm-mm. downtrend line ini breakout, ada peluang uptrend dong. Yes. Nah, Mm-mm. ketika aset yang kita bilang uptrend itu adalah aset yang mewakili saham-saham seluruh dunia, jadi kita bisa bilang sekarang ini saham-saham di Mm-mm. seluruh dunia udah siap-siap uptrend dong. Yes. Mm-mm. Dengan satu grafik ini. Jadi Oke. jadi apa? Oke. Saya pikir sih ini ya. Saya pikir sih udah atau minimal gini deh, minimal belum tentu Mm-mm. uptrend dong. Yes. Oke, mungkin belum Mm-mm. tentu uptrend. Tapi yang jelas dengan dia bisa ngelewatin, mau saya kelihatan nggak boleh? Dengan dia bisa Kelihatan. oke, saya tambahin deh laser point deh. Dengan dia bisa ngelewatin ini, ya Mm-mm. kan? Artinya apa? Yang hampir pasti adalah downtrendnya berakhir. Jadi Mm. artinya apa? Saham-saham seluruh dunia sudah mulai di fase akhir downtrend. Oke, mungkin nggak uptrend deh. Oke, fine. Tapi yang jelas udah nggak downtrend lagi dong.
Yes. Mm-mm. Jadi kita harus lebih optimis lah buat 2023. Walaupun walaupun gini, walaupun nah, jadi ini saya mesti sedikit jelasin juga nih ya. Jadi mungkin kalau teman-teman baca apa namanya, jadi ya saya juga nggak mau inilah, nggak mau terlalu optimis yang wah berarti bagus dong bulu segala macam, enggak. Karena memang gini, Mm-mm. karena memang jadi kalau teman-teman lihat pernah baca spread yield Mm-mm. apa namanya selisih antara eh, obligasi jangka panjang Amerika dikurangi sama jangka pendek Amerika. Jadi intinya pokoknya ada Mm-mm. masalah dari obligasi lah. Jadi ketika Mm-mm. dibilang oh yield obligasi bisa memprediksi resesi, yes. Nah dari chart juga begitu. Cuma masalah gini, masalahnya adalah yang bahaya dimulai atau market crash itu dimulai ketika spread yield yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Mm-mm. Karena kemarin-kemarin Mm-mm. begitu, ketika dia Mm-mm. negatif, S&P masih fine-fine aja. Begitu dia Mm-mm. keluar dari area negatif ke area positif, nah di situ nggak lama kemudian S&P crash. Mm. Jadi selama dia masih negatif ya udah biarin aja. Oke. Walaupun sebenarnya nggak boleh ya. Mau sebelumnya sebenarnya ya agak bahaya tuh gitu. Mm-mm. Tapi justru pada saat dia keluar dari area negatif ke positif lah S&P-nya crash. Jadi itu yang masih diwaspadain. Dan ya tapi so far ketika S&P-nya berantakan, ISG belum tentu berantakan juga ya. Jadi apa namanya Iya. apa itu yang kita masih pahami dan kita masih yakini tuh gitu kan. Mm-mm. Gitu. Oke, mungkin itu Bu Alin. Takutnya nggak cukup buat Oke. Q&A. Kalau masih ada materinya lagi nggak apa-apa, Mas. Kita Oh lanjutkan gitu. aja. Iya, ini kan baru Mungkin kalau outlook yang globalnya ya. iya ya. Mungkin kalau yang dari ini rupiah kali ya. Mm-mm. Sorry, belum sini. Ini ya, nah ini. Iya. Untuk rupiah Iya. ya. Untuk rupiah kalau melihat pergerakan US dollar gitu ya. Saya sih Mm-mm. ngeliatnya eh, USD IDR itu sudah peak di 15.700 kemarin ini. Jadi Mm-mm. apa namanya sebenarnya waktu ketika kita rupiah melemah kan itu relatif karena US dollar yang menguat terhadap semua mata Betul. uang kan. Mm-mm. Jadi kalau kita bandingkan rupiah terhadap regional, ya sebenarnya kita malah menguat loh. Kita menguat terhadap Singapura dolar, kita menguat terhadap Malaysian ringgit. Ya kan kita kalau teman-teman ke Thailand 2 bulan lalu mungkin belanjanya bisa lebih banyak tuh karena lagi kuat banget rupiah kita. Nah, Mm-mm. ketika rupiahnya ikut melemah ke 15.700 ini, ya simply karena dolarnya menguat banget. Nah, sekarang dolarnya sudah melemah banget, sudah secara teknikal sudah jelas downtrend. Mm-mm. Nah, sekarang tinggal rupiah yang belum. Jadi, saya pikir rupiah masih bisa terus menguat lagi ke 15.500 sampai 15.000 lagi. Cuma memang masih perlu waktu, masih perlu beberapa konfirmasi pergerakan lagi. Tapi apa namanya, ya ya kalau ngelihat kondisi makro pemerintah dan segala macam, saya sih optimis rupiah bakal menguat ya, gitu. Mm-mm. Nah, karena rupiahnya Oke. menguat, Mm-mm. nah jadinya ini apa namanya? Ini adalah chart wajib yang saya mesti sharing di setiap komite investasi di kantor saya nih. Karena Mm-mm. perbandingan pasar modal kita, ISG Iya. sama Sun. Nah, Mm-mm. jadi kalau ISG warna biru, oke lah. Ini apa? Kita tahu kalau ISG yang naik ke atas, yang biru naik ke atas Mm-mm. berarti ISG naik. Mm-mm. Nah, sebaliknya ini, kalau yang Mm-mm. orange ini naik ke atas, Mm-mm. justru malah pasar obligasi kita lagi jelek. Jadi ketika Mm. yang orange ini turun ke bawah, nah di situ yang mengindikasikan pasar obligasi kita lagi bagus. Nah, Mm-mm. again, kalau di saat ini ISG masih oke lah, ini ISG masih bisa kelihatan uptrendnya. Mm-mm. Nah, yang ini nih, yang sebenarnya yang mungkin agak-agak perlu diperhatikan lagi. Ini mau ini sideways yang mau naik lagi ke atas atau sideways yang mau berbalik ke arah nih, gitu kan? Nah, ini Mm-mm. so far sih rasanya ini sedang berbalik arah nih. Jadi Mm-mm. apa namanya? Ini lagi mau ke bawah nih kayaknya nih. Jadi apa namanya? Both ISG dan obligasi kayaknya bakal bullish.
Jadi Hmm. ya saya sih lebih optimis di 2023 ya. Paling nggak di first half deh. First half Hmm. 2023 saya Hmm. sih optimis ya. Optimis bakal bakal bagus lah ISG sama pasar bola kita bakal bagus. Oke. Oke, Bu Alin, Udah materi saya itu selesai semuanya aja. ya. Sudah, Oke. sudah. Boleh balik kamera lagi kalau gitu. Oke, Ya, saya nyalain lagi kolom komennya. Baik, mudah-mudahan nggak ada merusak yang weekend teman-teman. enggak dong, malah semangat harusnya ya. Teman-teman Oke. menatap minggu ke 48 dan empat puluh Ya, sembilan tadi ya. ya, siap. Tapi semua disclaimer ya. Disclaimer on ya teman-teman, termasuk Disclaimer. chart-chart yang tadi ditunjukkan, disclaimer Ya. on. Cuma saya mau itu apa? Saya Baik. mau lebih meyakinkan. Ya udahlah, kita emang Mm-mm. mau bertaruh kok gitu kan. Kita mau Mm-mm. ya quote unquote judi lah di pasar modal gitu kan. Tapi dengan Mm-mm. alasan. Ya saya pikir Mm-mm. alasannya ini menambah alasan untuk ya udah place your bet. Gitu. Lebih yakin ya. Mungkin kemarin-kemarin ada yang masih portonya eh, nyangkut, atau kemarin-kemarin mungkin marketnya lagi nggak enak tapi maksain kayak gitu kan, bisa jadi semangatnya nggak seoptimistis itu Ya, gitu menyambut bulan Desember gitu kan, nyambut ya. Santa Claus Rally. Anyway, Mas, ada yang nanya indikator apa yang Oke. kamu pakai katanya tadi di Nah, kolom question. indikator saya pakai biasa kok. Apa despite ini apa? Despite saya pakai ya mungkin saya nggak bisa ceritain algoritma yang saya pakai dalam hal mencari yang outperform. Tapi untuk Mm-mm. yang uptrend, untuk buy gitu, saya pakai yang standar. Saya sangat menggunakan Bollinger Band dan Stochastic Oscillator. Jadi kalau misalnya di kantor nih, saya mau usulin, Pak, eh, kita harus beli obligasi. Mm-mm. Obligasi itu minimal 10 miliar loh ya. Jadi Mm-mm. ketika saya bilang, Pak, saya beli obligasi minimal 10 miliar, itu cuma karena stokastiknya ngasih sinyal buy. Mm-mm. Jadi, jadi Oke. saya percaya cukup yang basic. Yang penting kita Mm-mm. percaya, ya sudah. Jadi kan mau uang seberapa, ya kalau kita percaya itu. Jadi saya pakai basic, stokastik dan Bollinger Band. Oke, itu dia. Sekarang udah jam 10 ya teman-teman. Katanya Ci Alin lemes banget. Belum ngopi seharian. Terus aku intermittent fasting, jadi udah tutup jadwal aku Uh, makan dan minum yang kalau puasa manis-manis. ini Bu, kalau puasa lebih bagus besok Bu. Kalau puasa atau diet tuh Oh, paling bagus besok. oh iya, jangan sekarang ya, besok aja ya. Diet mulai besok. Iya. Baik, terima Gimana? kasih kalau Ada lagi, begitu, Malin? Mas Dani. Ada lagi Oh gitu. pertanyaan teman-teman? Saya takut mati tiba-tiba, nanti belum sempat ke save. Oh Biasanya ya. setelah Oke. 1 jam kan kayak dia mati tiba-tiba Oke. gitu. Jadi saya mau Ya. save dulu nih. Jadi saya mau bilang makasih ke Mas Dendi. Ya, ini salah satu analis teknikal Boleh. terbaik di Indonesia, bersertifikasi internasional juga. Tadi itu kan pada komen, bukan kaleng-kaleng. Iya, emang bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Terima kasih waktunya Mas Dendi, udah Terima kasih, meluangkan, Malin. udah bikin materi loh khusus loh. Terima Ya, kasih banyak. Segera saya upload thank di you. Sama-sama. YouTube ya teman-teman. Bye. Ini ada yang nanya, Bye. oh, Ya, emiten batu bara nih, masih pasti banyak yang nanya. Boleh deh ya, kita kasih waktu deh, udah closing tapi buka lagi. nggak apa. Eh, Eh, banyak ya, yang nanya nih, komoditas udah berakhir atau masih oke nih? ya. Ada yang Kalau nyangkut-nyangkut nih soal batu bara dari juga metode kayaknya. saya, ya. Jadi kalau dari metode saya itu batu bara itu sudah mulai di tahap apa namanya? Mungkin masih naik, mungkin masih outperform, tapi udah di tahap-tahap akhir. Jadi apa namanya? Kalau bisa sell on strength. Kalau mau reduce, silakan reduce. Kalau mau take profit, alhamdulillah lah sudah take profit lah. Jadi sudah mulai tahap-tahap puncak dan menuju downtrend sih. Oke. Jadi udah tahap-tahap akhir. Iya, jangan terlena kalau begitu ya. Ya, betul. Kalau ada kenaikan, boleh sell on strength atau boleh ya kalau mau cut loss silakan cut loss lah kalau masih rugi gitu kan. Tapi kalau udah take profit, alhamdulillah ya jual aja. Gitu.